Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah, amin. Pasti kamu tahu tentang sosok Abu Nawas lagi nih. Ia dikenal jenaka, cerdik, dan juga berani. Kemarin aku sempat mengupload kisah sosok Abu Nawas, dan kali ini aku mau kalian juga tahu kisah-kisah konyol dan cerdik yang dilakukan oleh Abu Nawas. Tanpa lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Pada suatu hari, di setiap sudut rumah, Abu Nawas berhenti. Dia celingak-celinguk ke kanan ke kiri sambil tangannya yang membawa lampu minyak dan juga digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap berada di tangan. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga di Baghdad ya. Khalifah Harun al-Rashid pasti malu punya staf ahli yang gila. Celetuk yang lain ya. Biasalah gunjingan-gunjingan para netizen pada zaman dahulu. Tapi Abu Nawas nggak peduli. Keesokan harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah, kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Dia nggak bersuara dan terus bekerja. Celingak-celinguk ke kanan ke kiri sambil tangannya ini membawa lampu minyak ya yang digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu beberapa orang masih menganggap Abu Nawas ini udah mulai nggak waras gitu. Apa sih yang lagi dicari sama Abu Nawas nih di siang hari dengan lampu itu di tangannya, kata orang-orang ya. Dan akhirnya ada salah satu warga bertanya langsung sama Abu Nawas nih, apa sih yang sedang kamu cari? Abu Nawas pun menjawab, saya sedang mencari neraka, katanya gitu. Ini mah Abu Nawas sudah gila nih, fix, pikir mereka. Maka ketika di hari ketiga Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak lagi ke kanan ke kiri sambil bawa lampu. Dia goyang-goyangin ini lampunya. Di rumah orang dia lihat sambil membawa lampu minyak yang tetap digoyang-goyangkan. Orang-orang udah mulai nggak sabar, udah mulai ngerasa ganjel gitu ya. Mereka juga udah nggak sabar nih mau bilang karena undang-undang di Baghdad melarang orang gila berkeliaran. Karena apa? Karena itu berbahaya. Seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu, cerita selanjutnya mudah ditebak ya. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid malah gembira karena kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa khalifah. Karena ada yang gila gitu ya, sang ahli lagi. Benar aja, Khalifah Harun malu bukan main lalu bertanya dengan nada keras kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang? Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia. Jelas Abu Nawas, lancar. Gak ada tanda-tanda dia gila. Kamu gila Abu Nawas, kamu gila. Enggak Paduka, mereka lah yang gila. Siapa mereka? Kata Raja. Abu Nawas selalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan. Ya, siapa orangnya yang tak menuduh Abu Nawas gila jika khalifah sendiri menduganya gila? Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian yang mengaku waras, teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya. Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar. Jawabannya lah sama tuh rame-rame ya kan. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, sesat kau, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Kata Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu, kata seseorang. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas.
dengan tangan sambil kali ini lampu di tangannya diangkat setinggi-tingginya seolah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Kata Khalifah, kata sang raja. Paduka, mohon maaf. Tolong sampaikan kepada mereka jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Khalifah Harun al-Rashid pun saat itu juga tertawa kecil. Di matanya Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Tanya begitu.